Dan selanjutnya kita dengarkan, kita simak sama-sama tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Dian. Mangga Teh Dian. Ya. Quran surat apa ya Teh Dian? Ya, terima kasih Teh Mae. Quran surat Maryam ya. Surat 19. Boleh bareng-bareng ya, Teteh-teteh. Ayatnya Teh Dian? Dari ayat 1 aja. Oh iya. Udah ya, pada dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'admu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Ya Yahya khudil kitabu biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadas min ahliha makanan syarqiyya. Fattakhadat min dunihim hijaba. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بصرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ترابا جنيا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jazakallah khair Teh Dian yang sudah memperdengarkan Quran surat Maryamnya. Mohon maaf sebelumnya saya lupa tadi tidak memperkenalkan diri dulu. Insya Allah kajian kita sore kali ini bersama Umi Yusuf yang akan ditemani oleh saya sendiri sebagai MC-nya. Untuk selanjutnya, karena waktu yang sudah sore, langsung saja pada agenda berikutnya, sambutan dari Salimah oleh Teh Sari. Mangga Teh Sari. Ya, terima kasih Teh Mae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa berjumpa di sister online kita di sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati narasumber kita di sore hari ini, Umu Yusuf. Assalamualaikum Yang saya sayangi seluruh pengurus PC Salimah Antapani, yang insya Allah sayangi juga seluruh peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, ibu-ibu bahagia sekali ya di kesempatan kali ini Salimah PC Antapani bisa memberikan bisa menyelenggarakan sister online. Ya, seperti yang ibu-ibu ketahui, sister itu udah tahu belum ya? Sister itu singkatan dari Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Alhamdulillah di sore hari ini udah sister yang kedua. Alhamdulillah antusias dari ibu-ibu itu luar biasa karena ya itu ya mungkin karena berarti itu kan ibu-ibu punya keinginan, motivasi untuk terus menimba ilmu. Ya, semoga kita semua diberikan keistiqomahan, terus bisa motivasi untuk bisa terus belajar. Ya,
Baik Ibu-Ibu, di sore hari ini yang seperti yang kita sudah ketahui, tema kita di Sister ini di hari ini yaitu muslimah, ambisius atau realistis. Ya, kalau yang kita ketahui ya, ambisius itu kan berarti keinginan kuat untuk mencapai sesuatu ya. Apakah itu harapan, tujuan hidup, atau mungkin cita-cita. Ibu-ibu yang udah punya anak mungkin ya memiliki ambisi untuk saya ingin nih anak saya pengen jadi dokter, atau punya ambisi anak saya harus jadi penghafal Quran. Ya mungkin itu ya salah satu ambisi kita sebagai orang tua. Ya sedangkan realistis itu lebih ke lebih ini ya, lebih sikap lebih wajar atau lebih fleksibel, lebih menerima kenyataan ya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang pertama kali membaca judul muslimah, ambisius atau realistis, mungkin yang terbersit itu sebenarnya boleh nggak sih gitu ya? Boleh nggak sih kita tuh punya sifat yang ambisius gitu? Atau mungkin kalau misalkan ambisius itu diperbolehkan, itu dalam hal apa sih gitu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam? Atau kapan sih kita tuh harus bersikap realistis? Ya mungkin masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbersit di pikiran ibu-ibu saat membaca judul Sister online kita di sore hari. Ya insya Allah itu nanti akan dikupas tuntas oleh Umu Yusuf. Oleh karena itu selamat menyimak. Kalau bisa siapkan buku catatannya, ditulis. Jika nanti ada pertanyaan, mangga nanti akan diarahkan oleh MC kapan peserta boleh diizinkan untuk bertanya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Yusuf, yang sudah berkenan untuk mengisi kajian Sister Online di sore hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pengurus sekaligus panitia Sister Online sore hari ini juga. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakillah khair Teh Sari atas sambutannya. Teman-teman semua, ibu-ibu, teteh-teteh, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita tercinta, Umu Yusuf. Kita tidak akan berlama-lama lagi karena tadi sudah sedikit disinggung oleh Teh Sari. Sore ini kita akan mengupas tentang apa. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan tausiah dari Yusuf, sedikit saya akan bacakan dulu kurikulum kita dari Yusuf. Nama Isnurnaeningsih, kunyahnya Yusuf. Kalau ada yang belum tahu, kunyah itu nama panggilan ya. Tempat tanggal lahir Majalengka 19 Juli 1969. Alamat di Komplek Eko Pesantren 1 nomor B4. Status menikah dan dikaruniai dengan 5 orang putra-putri, Iwan 3, Ahwat 2. Pendidikan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpas. Aktivitasnya saat ini adalah selain sebagai ibu rumah tangga, beliau juga adalah salah seorang narasumber program Bincang Keluarga Rumahku Surgaku di Radio MKMN dan di beberapa majelis taklim di Kota Bandung, beliau juga yang menjadi pengisinya. Sekilas itu kurikulum kita dari Yusuf. Untuk selanjutnya kita langsung saja simak paparan kajian tentang tema kita di sore hari ini. Mangga Umu. Ya,
Terima kasih Teh Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Pujian atas kekuasaan Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada penciptanya, kepada Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda sholihah yang semoga senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, sore hari ini saya bisa berjumpa dengan bunda-bunda, Masya Allah, Tabarakallah. Dan semoga ini menjadi satu tambahan kebaikan dalam catatan kebaikan hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi perbekalan kita pada saat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia sampai di awal bulan Jumadil Ula. Kalau kita menghitung ke depan, maka kalau Allah panjangkan umur, insya Allah 4 bulan ke depan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi sedikit mengingatkan pada diri saya pribadi, juga buat bunda-bunda semuanya, kita berusaha untuk menyiapkan perbekalan berupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perbekalan berupa ilmu, ya, agar kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Kemudian perbekalan harta, agar kita lebih bisa berdaya dalam sedekah, dalam infak, ya. Mudah-mudahan Allah juga memberi kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda. Dan hari ini bahasan kita, bahasan tentang kita, muslimah, ya. Tentang kita muslimah dan berkaitan dengan ambisi itu, ya. Ambisi kita, dengan harapan-harapan kita sebagai seorang muslimah. Kita akan berbicara tentang diri kita pribadi, ya, yaitu tentang muslimah, tentang ambisi, boleh dan tidaknya, seperti apa yang boleh, seperti apa yang tidak boleh. Nah, insya Allah kita akan coba kaji, mudah-mudahan ini bisa mewakili, ya, mewakili penyelesaian dari sebagian yang menjadi problematika bagi kaum muslimah ketika dia punya keinginan. Tinjauan pertama saya lihat dulu dari tujuan manusia, ya, tujuan manusia. Tujuan manusia itu ada 2. Ada tujuan untuk akhirat. Saya dahulukan untuk akhirat karena akhirat ada di depan kita. Dan keduanya adalah tujuan untuk dunia kita. Tujuan dunia itu, dunia ada di belakang kita. Karena kita sedang berjalan ke depan, dan di depan kita akhirat, adapun yang di belakang adalah dunia. Nah, setiap orang memiliki tujuan. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat tujuan kita ada di mana sebenarnya, dan apakah tujuan ini boleh atau tidak. Ini kita bisa lihat dari perkataan Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketetapan yang telah ditetapkan baginya. Adapun barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina.
dalam keadaan yang ia sendiri tidak membutuhkannya, namun dunia datang padanya. Ini dalil yang menjadi landasan kalau kita tuh punya tujuan. Dan tujuan itu ada dua. Ada akhirat, ada dunia. Nah, kita lihat apakah dua-duanya boleh atau ada sebagian yang tercela. Nah, kalau dilihat dari hadis ini, kita bisa membagi ambisi dunia dan ambisi untuk akhirat. Biasanya kalau kita mendengar kata ambisi, ya bunda-bunda, itu identiknya dengan dunia. Sebenarnya maknanya sama. Ya, bagaimana Islam memandang ambisi, keinginan kuat, semangat untuk mendapatkan sesuatu. Namun pada umumnya ketika mendengar kata ambisi itu lebih kesannya ambisi itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun istilah dalam urusan-urusan akhirat, tujuan akhirat, itu ada kalimat dalam bahasa Arab namanya himmah. Himmah itu semangat, ya. Atau saya dapatkan di dalam sebuah riwayat Nabi, kalimat yang menyuruh untuk bersemangat, itu diantaranya Nabi pernah bersabda, ikhris ala ma yanfa'u. Semangatlah dalam mencari apa-apa yang bermanfaat bagimu. Dan kita tahu yang paling bermanfaat buat kita adalah akhirat. Kata Nabi, semangatlah mencari apa-apa yang bermanfaat untukmu di akhirat. Kalau di akhirat sudah bermanfaat, maka di dunia pun dia akan mendapatkan manfaatnya. Nah, dari hadis tadi, kita bisa lihat ambisi dunia itu dicela. Kenapa dicela? Tadi Nabi sebutkan. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah mencerai beraikan urusannya. Tidak pernah ketemu urusan itu penyelesaiannya. Tidak ada jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Menjadikan kekafiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Sekedar saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ambisi dunia itu dicela. Kenapa? Karena seringkali melalaikan. Ambisi dunia seringkali melalaikan karena diantaranya banyak sekali kita dapatkan ayat Allah, hadis Nabi, yang Allah Ta'ala tidak pernah memuji dunia. Allah hanya memuji akhirat. Misalnya disebutkan berkaitan dengan kehidupan dunia, wamal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah mata, kesenangan, perhiasan yang memperdayakan. Ya. Jadi kesenangan, tapi itu seringkali melalaikan kita, memperdayakan kita. Bahkan kita pernah lihat dalam sebuah riwayat Nabi, pernah dengar, pernah baca, Allah Ta'ala tuh melaknat dunia. Nabi bersabda, inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unah. Wa mal'unun mafiha. Dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Dikecualikan saja beberapa golongan, diantaranya illa kecuali kata Nabi zikrullah wa man walah aliman wa muta'aliman. Kecuali zikrullah yang senantiasa mengingat Allah. Wa man walah dan siapa saja yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Aliman yang berilmu, wa muta'aliman dan yang menuntut ilmu. 4 saja yang dikecualikan dia tidak kena laknat Allah. Secara umum dunia, Nabi sebutkan dunia itu hijau, lagi manis, seringkali melalaikan kita. Makanya tujuan kita kalau hanya dunia dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan banyak kita dapatkan dunia seperti bangkai kambing, ya. Kemudian dunia itu hanya kesenangannya seperti kita mencelupkan jari kita ke lautan, ketika diangkat, kata Nabi itulah kesenangan dari dunia. Oleh karena itu, kita bisa melihat pada diri kita tujuan-tujuan yang sedang kita kejar, ya, keinginan-keinginan yang kita kejar
Apakah masuk pada keinginan dunia? Tidak, yang bisa menjadikan kita melalaikan dari kehidupan akhirat. Jadi dicela itu karena melalaikan. Tapi kalau keinginan-keinginan dunia tidak melalaikan, bahkan dia menjadi sarana bagi kebahagiaan dia di akhirat, maka itu dipuji. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semangat untuk akhirat, himmah untuk akhirat itu terpuji. Himmah, semangat untuk mendapatkan akhirat itu sangat terpuji. Tapi kalau hanya untuk sekadar dunia dihinakan. Ya, dunia hilang, dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangannya juga sedikit. Namun ketika semangat, walaupun semangatnya mencari sesuatu yang sifatnya dunia, tapi untuk akhirat, maka Allah puji. Allah ingatkan kepada kita semua bahwa di dalam ayatnya yang sering kita baca, ya, yang sering kita baca berulang-ulang di salah satu ayatnya, yaitu surat Al-A'la. Ya, kalau kita sholat witir kan ini salah satu yang disunnahkan oleh Nabi untuk dibaca. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik, khair wa abqa, dan lebih kekal. Jadi Allah puji ini. Dalam ayat ini Allah memuji bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya semangat untuk akhirat itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Terpuji, tujuan-tujuan kita untuk akhirat itu terpuji. Maka Nabi mengatakan ikhris, semangat. Ikhris alama yanfa'u. Semangat dalam meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Oh, kalau begitu harus seimbang dong. Mungkin ada pertanyaan dari kita ya, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ternyata kalau kita lihat ayat Allah Ta'ala, ya, apakah benar harus seimbang? Karena ada juga yang harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan berat sebelah, itu ya. Tapi kalau kita lihat, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas, Allah menyebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Allah sebutkan di awalnya, cari negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Nikmat yang mana? Nikmat yang didapatkan ketika kita hidup di dunia. Makanya Allah sebutkan, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Karena ada nikmat-nikmat di dunia yang kita dapatkan. Nah, ini memberikan pengertian pada kita, kata para ulama ahli tafsir, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar memanfaatkan nikmat dunia. Yang tadi, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Gunakan, manfaatkan nikmat-nikmat dunia. Cari nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan. Namun itu kita cari, kita usahakan dalam rangka untuk meraih kemuliaan akhirat. Ini menunjukkan nggak bisa kalau begitu 50%. Ya. Karena kan tujuannya untuk akhirat. Berarti harus 100% untuk akhirat. Jadi ambisi, semangat, himmah kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, apa yang kita usahakan di dunia pun, maka itu adalah untuk akhirat. Nanti kita lihat bagaimana peran kita yang sedang kita usahakan di kehidupan dunia ini. Itu bukan untuk dunia saja. Dunia kita dapatkan. Ada bahagia, ada senang, ya. Dengan menikah kita dapat pasangan, ada kesenangan. Dengan menikah Allah tambahkan rezeki. Ada anak Allah tambahkan rezeki. Ada kesenangan dunia. Ketika melihat anak-anak
qurrata a'yun, menyejukkan pandangan kita kan kesolehan mereka, maka ada kebahagiaan dalam jiwa kita. Itu kesenangan dunia. Tapi ingat, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak lupakan bagianmu di dunia, tapi bagian duniamu itu dalam rangka meraih kemuliaan akhirat. Jadi ini saya ingin mendudukkan dulu permasalahan ambisi, semangat, keinginan kita. Ternyata semuanya di-create untuk akhirat. Sekalipun yang kita lakukan, ya tentu saja urusan-urusan dunia kita. Terus bagaimana menempatkan diri kita dengan yang seperti tadi, ya, yang kita katakan tidak boleh 50%, tapi harus 100% untuk akhirat. Gimana cara menerapkannya sebagai muslimah? Kita coba lihat. Bagaimana kaitannya dengan kedudukan kita sebagai seorang muslimah? Kita punya himmah, punya semangat, kita punya ambisi, tapi yang harus diperhatikan agar kita menerapkannya bisa benar itu tadi, tujuannya untuk akhirat. Sekalipun yang dilakukannya adalah urusan dunia, tapi tujuannya untuk akhirat, maka ini kunci terpentingnya, sahabat-sahabat semua, saya tuliskan ada 2, ya. Ini bagaimana cara menerapkan agar kita benar-benar bisa 100% untuk akhirat. Pertama, luruskan niat kita. Tadi, yang di awal sudah saya jelaskan. Niat kita adalah untuk akhirat. Untuk akhirat seperti apa? Cari surga Allah. Untuk akhirat yang seperti apa? Cari pahala. Karena pahala itu untuk akhirat, bukan untuk dunia, ya. Kalau untuk dunia mungkin mata'un, perhiasan, kesenangan. Kalau untuk akhirat itu adalah pahala yang Allah janjikan. Apa boleh kita berjuang, berkeinginan melakukan amalan-amalan, kita kejar berbagai kegiatan untuk mencari pahala? Sangat boleh. Sangat boleh. Itu sesuatu yang tidak disebut sebagai sesuatu yang naif, enggak? Kata Nabi berkaitan dengan Ramadan. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban, man soma, barang siapa saum Ramadana di bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah. Karena iman dan mengharapkan pahala, jadi dia saumnya karena iman, ini tahu perintah Allah Ta'ala, dia mentaati perintah Allah Ta'ala, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari saumnya. Ternyata Allah janjikan setelah dia meniat itu, kan Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ini saya dudukan kembali perkara niat ini, ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan seluruh aktivitas dunia dengan ambisinya, dengan semangatnya, kita niatkan semuanya untuk akhirat. Kalau tujuannya untuk akhirat, dunia Allah kumpulkan. Dunia Allah cukupkan, bahkan dia datang kepada kita dengan hina. Maksudnya sangat berlimpah, dimudahkan, diberi jalan keluar. Jadi meluruskan niatnya, kita cari keridhaan Allah. Kita cari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang semua itu tidak bisa diberikan oleh manusia, kecuali semuanya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang menjadi kata kunci buat kita agar ambisi kita lebih terarah. Pertama, luruskan niat kita. Ya. Niat kita untuk apa? Semuanya dalam rangka kita meraih kemuliaan akhirat. Yang keduanya, pahami peran kita. Ini mohon maaf saya tulis yang pertama di nomor 2,
Yang nomor 2 di pertama ya. Jadi pahami peran kita. Ini saya masuk pada hal yang penting yang harus kita pahami agar kita kalau paham tentang peran kita, kemudian kita dudukan peran kita dengan sebenar-benarnya, tidak saling tumpang tindih, yang dikedepankan benar-benar dikedepankan, yang ditunda kita bisa tunda, maka insya Allah ambisi kita tetap positif. Semangat kita positif, karena semuanya sesuai peran, maka pasti kalau sesuai peran dia raihnya, belum lagi kita luruskan niat, itu menjadi jalan untuk akhirat dia. Ya. Jadi ini kata kuncinya, insya Allah ketika kita tepat menempatkan, maka tepat pula mendudukan ambisi kita, mendudukan semangat kita. Karena sejujurnya para muslimah juga kan punya keinginan, punya semangat, punya tujuan-tujuan. Ya. Kalau misalnya 2 hal ini saya jadi tempatkan sesuai tempatnya, maka insya Allah ambisi kita lebih terarah. Kita pelajari, para bunda semuanya, tentang peran kita itu apa saja. Peran kita sebagai seorang muslimah, saya bagi menjadi 2. Ada peran utama, ada peran tambahan. Peran utama itu maknanya apa ya? Peran yang diutamakan. Jadi lebih didahulukan dalam pelaksanaannya. Lebih dipentingkan oleh kita. Menjadi prioritas yang utama untuk sangat kita perhatikan dalam menunaikannya. Itu peran utama. Adapun peran tambahan, ya namanya juga peran tambahan, jadi pelengkap saja setelah peran utama ditunaikan. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti ini ya para bunda. Kita mau membuat sayur sop. Insya Allah ibu-ibu sudah paham ya tentang cara membuat sayur sop. Saya contohkan yang sederhana saja. Ketika kita mau membuat sayur sop, itu kan ada bahan utama, ada bahan tambahan. Bahan utamanya tentu kan air, sayuran, daging gitu ya, mau daging ayam atau daging sapi, kemudian garam dan gula, maka itu sudah berasa enak ya. Tambahannya merica. Kalau saya bilang tambahannya merica. Karena cuma pelengkap saja. Tidak semua kita ketika memakan sop itu butuh merica. Ada yang dia tidak kuat pedas, nggak kuat dia pakai merica. Tapi ada yang merasa dengan merica itu tambah enak, maka dia tambahkan merica itu membuat dia bisa lahap makan, dia bisa lebih nikmat. Itu cuma tambahan saja, tidak menjadi bahan pokok dalam sayur tersebut. Nah seperti itulah peran kita. Nanti kita lihat ya, peran utama itu apa, peran tambahan itu apa. Supaya kita bisa dudukan tadi ya, di awal semangat kita, ambisi kita dengan tepat. Kita lihat peran utama. Peran utama kita. Saya bagi menjadi 4, sahabat-sahabat semua ya, bunda-bunda yang sholihah. Ini peran utama kita ada 4. Ini 1, sebagai hamba Allah. Peran pertama kita sebagai hamba Allah. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Peran yang utama berikutnya, peran kita menjadi anak. Setiap orang pasti dia memiliki 2 peran ini. Dia akan menjadi hamba Allah dan dia akan menjadi anak. Selama dia masih ada, maka menjadi hamba Allah dan menjadi anak akan terus menjadi agenda dalam kehidupannya.
Ini peran utama. Peran utama berikutnya bertambah padanya manakala dia masuk pada gerbang pernikahan. Satu, peran utamanya dia menjadi istri, kemudian dia menjadi ibu. Ketika Allah memberinya putra-putra, maka dia menjadi ibu. Jadi peran utama kita 4 nih Bunda, semuanya. Ada hubungan kita dengan Allah, menjadi hamba Allah. Ada hubungan kita dengan sesama manusia, menjadi anak, menjadi istri, dan menjadi ibu. Menjadi hamba Allah untuk cari keridhaan Allah. Untuk mendapatkan surga Allah. Mendapatkan pahala Allah. Mendapatkan kecintaan Allah. Menjadi anak pun sama. Dia dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mencari akhirat. Nanti semangatnya untuk apa? Kita bisa lihat kalau untuk mencari akhirat dalam menunaikan peran kita sebagai anak. Menjadi istri, menjadi ibu pun demikian. Kita coba lihat satu persatu ya pemaparannya supaya lebih bisa dipahami oleh bunda-bunda semua. Seperti apa saja kita memerankan diri kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban kepada Allah tentunya. Satu, kewajiban untuk mengimani. Apa yang perlu kita imani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu, mengimani adanya Allah. Kedua, mengimani bahwa Allah itu satu-satunya Rob kita. Rob itu bukan sekadar hanya Tuhan maknanya ya. Kalau dalam kitab-kitab akidah, kitab tauhid, Rob itu artinya penguasa, pencipta, pengatur segala sesuatu. Itu tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan Allah itu Robnya kita. Kita mengimani bahwa Allah itu ilahnya kita. Ilah itu yang kita sembah. Kita berdoa hanya pada Allah. Kita berharap hanya pada Allah. Cinta kita hanya pada Allah. Tawakalnya kita hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebergantungan jiwa kita, harapan kita nih hanya kepada Allah. Nah, itu makna kewajiban kita untuk mengimani. Yang terakhir dalam hal mengimani adalah mengimani bahwa Allah punya sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik. Ini masuk dalam penunaian peran kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai hamba Allah, dia juga punya kewajiban untuk mentaati. Mentaati apa? Perintah Allah dan mentaati larangan Allah. Dari mentaati ini ada dua ranahnya. Ada perintah, ada larangan. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, dia tunaikan perintah, tapi dia abaikan larangan, maka dia bukan seorang hamba yang baik. Karena dia hanya mentaati sebagian dari perintah, tapi dia tidak mentaati larangan-larangan yang Allah sampaikan kepadanya. Ya, tentu ini kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat Allah di Al-Quran. Kemudian larangan-larangan ini kita dapatkan di hadis-hadis Nabi. Maka alangkah bijaksana ya. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi, kata seorang sahabat Nabi, subhanallah saya lupa namanya, beliau katakan begini, orang-orang datang pada Nabi bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya pada Nabi tentang keburukan, karena aku khawatir aku terjerumus pada keburukan tersebut. Jadi bijaksana sekali kalau kita memahami larangan-larangan Allah Ta'ala yang kalau kita lakukan akan jadi keburukan, itu apa saja. Mungkin kita bisa mengoleksi untuk dipelajari, dibaca, buku-buku yang berkaitan dengan larangan-larangan. Misal kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, atau misalnya ensiklopedia larangan. Dan kalau tidak
dibukukan, kita sulit mengklasifikasikan sendiri dari ayat Allah Ta'ala mana yang termasuk larangan, dari hadis Nabi yang segitu banyaknya. Maka kita bisa merujuk pada beberapa kitab. Sehingga kita setelah mengetahui dengan mempelajari, membaca, mendengar, dipelajari ilmu tersebut, kita bisa lebih berhati-hati. Sehingga kita bisa tunaikan peran kita sebagai hamba Allah Ta'ala dalam mentaati perintah dan larangannya. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk beribadah. Untuk melakukan apa-apa yang Allah sukai dan apa-apa yang Allah ridhoi. Ketika kita mau beramal, melakukan satu pekerjaan, menunaikan keinginan-keinginan kita, masuk dalam rangka ibadah jika hal itu adalah sesuatu yang disukai. Kata Ibnu Taimiyah kan demikian. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari perkataan maupun perbuatan. Dari amal lahir maupun amal batin. Kalau pekerjaan itu bernilai ibadah, manakala disukai, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai gambaran, ya, ini memang perlu dikaji lebih dalam peran kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Mungkin pembahasan lebih pada kajian-kajian akidah biasanya, ya. Dan kita tahu peran ini merupakan landasan pokok buat kita, para bunda, dalam menunaikan peran-peran yang lainnya. Jika sebagai hamba Allah kita tunaikan dengan baik, maka insya Allah baik segala urusan yang lainnya. Ketika kita tunaikan peran-peran yang lainnya akan terbimbing, akan baik juga. Karena pada saat menunaikan perintah, kita tunaikan, ini kewajiban dari Allah. Gitu. Kan kewajiban bahwa Allah itu Rob kita. Rob itu pencipta. Pencipta, pengatur, segala sesuatu termasuk pencipta aturan-aturan, syariat-syariat. Nah, ini kita bisa lihat sebagai hamba Allah Ta'ala, ya, ada kewajiban untuk mengimani, kewajiban mentaati, kewajiban untuk beribadah. Nah, ini pokok dari semua permasalahan kehidupan ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau ini baik, maka insya Allah baik seluruhnya. Saya pernah mendapatkan sebuah wasiat dari para ulama. Ketika para ulama mengirimkan surat ke ulama yang lainnya, di zaman dulu tuh mereka memberikan nasihat. Salah satu nasihatnya, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Nanti peran yang lainnya, sebagai istri diperbaiki. Sebagai anak diperbaiki. Sebagai ibu pun diperbaiki. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita tunaikan peran kita sebagai hamba Allah dengan sempurna. Sempurna, benar-benar sempurna, wallahu a'lam. Allah yang menilai. Namun kita terus berupaya menjadi hamba Allah terbaik, ya. Mengimani, mentaati, dan beribadah kepadanya. Kemudian kita lihat peran berikutnya. Peran sebagai anak, yaitu berbakti kepada orang tua. Satu saja. Kalau peran sebagai anak, kewajibannya cuma satu. Birrul walidain. Hanya satu, tidak ada yang lain. Hanya anak-anaknya, subtemanya, pokok bahasannya banyak sekali. Dari birrul walidain ini. Tapi perintahnya birrul walidain. Dan ini kedudukan bakti pada orang tua itu Allah dudukan setelah perintah Allah untuk mengesahkannya. Ya. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Isra. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar jangan menyembah illa iyyahu, kecuali Dia. Kemudian Allah perintah
bahkan. Ini kedudukannya setelah kedudukan disuruh menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada keduanya. Jadi birrul walidain ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ini tugas kita selama kita masih ada. Terputus ketika kita sudah meninggal. Ketika kita masih ada, orang tua kita sudah tidak ada, kewajiban itu masih terus ada pada diri kita. Hanya nanti bentuknya yang berbeda. Bagaimana cara birrul walidain ketika orang tua masih ada dan ketika orang tua sudah tidak ada. Ketika dia memerankan dirinya sebagai anak untuk mencari akhirat, maka dia punya himmah, punya semangat untuk menjadikan orang tua itu jalan surga dia. Dia fokus mengabdi, dia semangat mentaati, dia semangat berkhidmat, dia usahakan, tidak ada satupun peluang kecuali dia tunaikan. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana semangat mereka. Bayangkan, ada seorang ulama besar itu kalau berdakwah, Masya Allah, saya lupa namanya ya. Kalau beliau berdakwah, maka yang hadir itu juga para ulama. Para ulama lagi. Suatu waktu beliau hendak membuka majelis ilmunya. Ketika hendak membuka majelis ilmunya, ibunya lewat. Dia panggil ulama tersebut. Kemudian beliau meminta tolong. Ternyata sesuatu hal yang ringan, yang kecil. Sesuatu hal yang mungkin dianggapnya tak berharga. Jadi dia sampaikan pada ulama tersebut, tolong beri makan anak-anak ayam. Bayangkan, di hadapan para ulama yang sudah mulai akan membuka kajian itu, ibunya datang meminta tolong untuk memberi makan ke anak-anak ayam milik ibunya. Apa yang dilakukan? Masya Allah, saya baru ingat. Namanya Haywah. Ya. Roja bin Haywah. Dipanggil, ya Haywah, ta'al ke sini. Beri makan anak-anak ayam. Maka apa yang dilakukan oleh ulama ini? Beliau tutup majelisnya. Baru dibuka, beliau tutup majelisnya. Kemudian, na'am ya ummi. Baik ya ummi. Baik wahai ibuku. Dia keluar dari majelis tersebut. Kemudian dia taati apa yang diinginkan oleh ibunya. Luar biasa. Ini baru satu dari sekian contoh. Belum lagi contoh-contoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ali bin Abi Thalib. Kata para sahabat lain, kami tahu engkau orang yang paling mengabdi pada ibumu. Tapi kami belum pernah kami melihat engkau makan bersama ibumu, katanya begitu. Apa kata Ali? Oh, Ali bin Husain bin Ali. Berarti ini cicitnya Nabi ya. Kata Ali bin Husain bin Ali, ketika aku makan bersama dengan ibuku, aku khawatir ketika aku hendak mengambil sesuatu makanan dan makanan itu sudah diinginkan oleh ibuku. Sehingga ketika aku mengambilnya, ibuku kecewa. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi semangat kita kalau tahu untuk akhirat, untuk keridhaan Allah, untuk surga Allah, maka peran sebagai anak akan dilakukan dengan penuh ambisi, semangat, himmah kita tinggi luar biasa. Ya. Kemudian hal berikutnya dari tugas kita adalah peran kita adalah sebagai istri, sebagai ibu. Mohon maaf, ini saya tidak sempat memasukkan ke file ini ya, peran sebagai ibu. Peran sebagai ibu.
Berarti kalau peran sebagai ibu dia punya anak-anak. Apa yang harus dimainkan? Apa yang harus ditunaikan ketika dia perankan sebagai ibu? Pertama adalah kewajibannya mengasuh, memberikan hak-hak buat anak. Hak tubuhnya dari hal yang halal, dari hal yang thayyib, yang baik. Kemudian dia memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ketika dia tahu apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya adalah dalam rangka dia mendapatkan kebaikan dari akhirat dia, maka dia akan bersungguh-sungguh dengan semangat mencari tahu, kemudian mengamalkan bagaimana anak-anak yang ada dalam pengasuhannya, dalam pendidikannya, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Qurrata a'yun, anak-anak yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, karena dia tahu anak-anak yang Allah titipkan itu satu bisa menjadi penghalang dari pintu neraka. Kalau ibu-ibu punya anak-anak perempuan, kata Nabi, 2 anak perempuan ini kalau kita sabar membesarkannya, sampai dia balik saja, maka dia akan menjaga kita dari siksa api neraka. Dia akan menjadi hijab dari siksa api neraka. Ya. Jadi ketika kita memerankan diri kita sebagai seorang ibu, kita tunaikan dengan harapan kita mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau kita harapkan kebaikan akhirat, kita semangat. Ini terpuji. Tapi kalau kita perankan kita mengasuh, mendidik dalam rangka untuk meraih kebaikan dunia saja, maka siap-siap kita kecewa. Karena tadi untuk hanya dunia saja kecewa. Jadi ketika ibu-ibu memberikan waktu sepenuh hati, ya, pendidikan sepenuh jiwa pada anak-anak, mendampingi mereka, itu dalam rangka agar mereka misal terucap dalam lisan seorang ibu, kamu tuh belajar yang betul, sungguh-sungguh, supaya kamu bisa sekolah tinggi. Kalau udah sekolah tinggi tuh ya nak, ya lihat tuh, orang dia bisa punya pekerjaan yang mudah. Punya rezekinya mudah, gampang. Jadi kalau beli apa-apa mudah. Hidupnya nggak kekurangan. Nah, secara tidak langsung, ibu-ibu ya mendidik anak ini dalam rangka tujuan dunia. Siap-siap kecewa. Nah, itu pernah banyak dialami ya oleh para orang tua. Ketika anak-anaknya sudah berhasil, punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, ternyata dia melupakan ibu dan bapaknya. Ini kisah nyata, dulu ada seorang ayah, dia sakit keras di rumah sakit. Kemudian seorang ustadz menengoknya. Kata orang tersebut, ya ustadz, doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ustadz, itu apa yang Bapak minta kepada Allah? Saya minta anak-anak saya berhasil, sukses, ya, dunianya. Dan Allah sudah kasih semuanya. Ada yang sekolah tinggi, ada yang punya jabatan di pemerintahan, ada yang punya perusahaan di luar negeri, di mana, pokoknya secara duniawinya luar biasa. Namun saya tak pernah meminta kepada Allah anak-anak yang mentaati Allah, anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang mencintai ilmu agama. Karena aku nggak pernah minta itu ya Allah. Pada saat ketika mereka kecil, mereka dalam pendidikanku. Tapi doa-doaku sudah dikabulkan. Dan sekarang tinggal penyesalan. Kenapa? Karena anak-anaknya tak peduli pada ayahnya. Dia hanya cukupkan memberi materi tanpa perhatian, tanpa belas kasih, tanpa bakti kepada ayahnya. Sementara yang dibutuhkan bukan hanya sekedar dari materi. Itu salah satu dari peran kita sebagai seorang ibu. Ingat kembali peran mulia kita, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Adapun peran sebagai istri, memenuhi hak suami, mentaati, berbakti, kemudian menjaga kehormatan diri. Ini ibu agak berat nih. Yang paling berat kalau menurut bukan pendapat saya ya, beberapa kali saya bertemu dengan para bunda-bunda yang ikut bermajelis ilmu, itu kalau saya tanya yang paling berat apa Bu? Taat ke suami katanya. Mentaati suami itu berat.
Karena tidak bersesuaian dengan nafsu, ya. Tidak bersesuaian dengan nafsu. Nafsu selalu berontak, tidak mau mentaati. Sementara nafsu, Allah Ta'ala sudah sebutkan, inna nafsa la'amarrotun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan-keburukan. Enggan kita taat. Untuk hal kecil pun demikian. Tapi ketika semangat kita menjadi istri untuk kebaikan akhirat, maka mentaati itu akan menjadi prioritas utama kita. Pada saat apa yang diinginkan suami adalah hal-hal yang sifatnya kebaikan, bukan keburukan. Berbakti. Kita lihat contohnya dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah binti Rasulullah. Masya Allah. Baktinya luar biasa pada suaminya, Ali bin Abi Thalib. Atau kita dapatkan putri Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Putri Abu Bakar As-Siddiq yang begitu, putri Umar juga yang baktinya kepada suaminya itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita mengetahui semangat kita untuk meraih akhirat, maka semangat mengabdinya, berbaktinya juga tinggi. Kemudian poin terakhirnya ini, jangan lupakan menjaga kehormatan diri kita. Karena kita sepenuhnya ya kehormatan kita milik suami kita, ya. Jadi sampai Nabi katakan suami itu surga dan neraka kita. Surgamu jannatuki wa naruki. Jadi seorang sahabat datang pada Nabi. Ada satu keperluan. Beliau bertanya, setelah keperluan ditunaikan, dijawab oleh Rasulullah, kemudian Rasul bertanya pada perempuan tersebut, apakah engkau sudah punya suami? Kemudian sahabat tersebut berkata, sudah ya Rasulullah. Ya sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, perhatikan sikapmu kepada suamimu. Karena ia huwa jannatuki wa naruki. Karena dia adalah surgamu, nerakamu. Perhatikan. Insya Allah kita punya semangat yang tinggi untuk menjadi seorang istri yang sholihah. Karena ketika kita menunaikan peran kita menjadi seorang istri yang baik, insya Allah 8 pintu surga terbuka untuk kita. Karena apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya, kehormatannya, mentaati suaminya, maka ia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia inginkan, yang dia sukai. Masya Allah, inilah 4 peran utama kita, sahabat-sahabat bunda-bunda sholihah yang harus menjadi prioritas utama kita. Artinya kalau prioritas utama harus semangat luar biasa. Punya ambisi untuk menjadikan itu sebagai lahan surga kita. Kita tengok yang satunya ya, tentang peran tambahan. Kalau dalam SOP tadi, kalau saya ilustrasikan tuh seperti tadi ya, merica gitu ya. Peran tambahan, hanya sekadar tambahan saja. Hanya sekadar tambahan saja. Ada 2 ranahnya. Ada di area publik, biasanya karir. Bekerja di perusahaan misalnya. Bekerja di lembaga. Atau misalnya para bunda membuka peluang usaha. Ya, muamalah jual beli, buka toko, buka dapur yang menerima pesanan-pesanan makanan misalnya dan sebagainya. Itu contoh saja dari yang menjadi peran tambahannya. Sekali lagi kita sudah tahu nih, peran utama tadi. Kok ini peran tambahan? Ya, kita pahami ibu-ibu, ini peran tambahan, bukan peran utama. Jadi artinya tidak boleh peran tambahan dijadikan peran utama. Namanya juga tambahan, ya. Ada yang tadi di publik, ya, di antaranya karir
Karirnya macam-macam, tadi bekerja, membuka peluang usaha. Ini buat ibu-ibu tambah aja, ya. Atau di sosial misalnya, PK kalau ibu-ibu ya, lembaga majelis taklim, lembaga sosial, atau para ibu dakwah keluar rumah, ya, memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Ini hanya tambahan ibu-ibu, hanya tambahan saja, bukan peran utama. Nah, membuka diri untuk masuk pada peran tambahan ini mengundang konsekuensi lain. Konsekuensinya apa? Jadi kita menambah agenda kegiatan, memikirkan teknisnya, ya, menambah agenda berpikir, memilih lahannya apa, memilih strateginya apa, teknisnya nanti seperti apa. Belum lagi menggali ilmunya, ya, karena nggak mau misalnya aktivitas kita tambahannya adalah muamalah, jual beli, dagang, usaha, buka toko, itu masuk dalam kategori yang haram. Maka kita buka ilmunya, gali ilmunya, berarti butuh tambahan kegiatan. Menjadikan sebagian waktu kita digunakan untuk berkegiatan ini. Itu konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, ketika memainkan peran tambahan, sekali lagi Bunda, ini peran tambahan bukan peran utama, itu ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Agar nggak tumpang tindih nantinya. Jangan sampai begini, peran utama jadi peran tambahan jadi peran utama. Ya. Makanya untuk berperan di peran tambahan, ini rambu-rambunya. Kalau berperan di sektor publik, ya, baik itu karir maupun tadi sosial, di antaranya satu, kalau mau ini diambil nih, karena tidak seluruh muslimah mengambil ini. Ini harus jadi pertimbangan. Satu, tidak mengabaikan peran utama kita. Kalau kita ambil peran tambahan, lalu membuat peran kita sebagai istri terabaikan, sebagai ibu pun terabaikan, anak-anak hak-haknya tidak dipenuhi, ya, pendidikannya terabaikan, maka peran tambahan ini jadi menggelincirkan. Karena kalau mengabaikan peran utama, maka peran tambahan jadi beralih menjadi peran utama. Jadi menggelincirkan nantinya. Jadi urusannya biasanya nanti untuk urusannya tujuannya untuk dunia. Mungkin dia ingin dapat uang banyak kalau dari usahanya. Atau misalnya kalau dia di sektor publik, sosial, misal ingin punya kedudukan, ya, ini menggelincirkan. Makanya ambisinya bukan jadi ambisi akhirat, ambisi dunia yang di awal tadi disebutkan Nabi mencelanya. Dia tidak boleh mengabaikan peran utama. Ya, kalau mau ngambil peran tambahan kemudian mengabaikan peran utama, ini harus segera dievaluasi kembali, diperbaiki. Ya, butuh asupan energi yang lain ya untuk berhenti sejenak dari peran tambahan ini. Kedua, niat yang lurus. Saya ambil dari kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah datang pada Nabi. Ini waktu masih menikah dengan Abu Salamah. Beliau bertanya, Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan pahala jika aku memberi nafkah pada putra-putri Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah dia berjuang mencari nafkah tambahan. Karena Abu Salamah miskin. Jadi apakah aku mendapatkan pahala? Lihat perkataannya, dengar perkataannya. Ummu Salamah fokusnya untuk akhirat dari aktivitas dunianya, tambahannya ini. Apakah aku akan mendapatkan pahala dari nafkah yang aku berikan kepada putra-putri Abu Salamah? Karena aku tidak sanggup membiarkan mereka hidup begini dan begitu. Karena sesungguhnya mereka adalah anak-anakku, kata Ummu Salamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka. Jadi harus niatnya lurus ketika memainkan peran tambahan, menambahkan agenda dalam hidupnya, untuk apa niatnya harus lurus. Ya. Terakhir, tidak menimbulkan keburukan. Tidak menimbulkan keburukan. Menimbulkan keburukan itu biasanya kalau dia abaikan peran utama. Ya.
keburukannya anak-anaknya tak terdidik, terus dilihat rapotnya buruk semua. Ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan nih, bunda-bunda yang salihah, jangan sampai ambisiusnya menjadi terbalik. Karena kalau sudah terbalik, ini jadi permasalahan buat kita. Tunaikan peran utama dengan sungguh-sungguh, karena inilah semangat yang terpuji. Realita dunia kita di situ. Tetapi kita tahu realita dunia kita untuk meraih kesuksesan akhirat. Jika poin-poin rambu-rambu ini diabaikan, maka ini akan menggelincirkan kita. Jadi ambisiusnya bukan akhirat, tapi ambisiusnya untuk dunia. Karena ya dunia itu hijau lagi manis. Perhiasan. Jadi mengasikkan kita. Membuat kita kadang ingin terus meraihnya, mendapatkannya. Ya, sekali lagi jangan sampai terbalik, karena ini kan jadi masalah buat kita. Yang harus semangat untuk akhirat, harus tetap semangat. Yang hanya untuk dunia, harus semangat untuk akhirat gitu. Jangan ambisius hanya untuk dunia saja. Saya rasa itu bunda-bunda yang sholihah sebagai bentuk pemaparan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua, ya, agar kita bisa mendudukkan kembali pada saat kita punya keinginan-keinginan yang menggunung, ya, dan sudah setahun ini mungkin kita beraktivitas sebenarnya untuk mengevaluasi ya setiap waktu ya, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak itu. Tapi ada kalanya kita punya agenda untuk setahun, kita sudah hampir di ujung tahun ini ya Bunda. Ya, kita lihat kembali perjalanan waktu ini dengan suami kita, yang dibicarakan barangkali apa yang harus perlu diluruskan, diperbaiki, dievaluasi kemudian diperbaiki. Demikian, mudah-mudahan ini membantu kita untuk kembali menilai, melihat perjalanan kehidupan kita selama ini agar tetap terarah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang penuh barokah, penuh kebaikan buat kita semua. Demikian bunda-bunda yang sholihah, Teh Mai, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada waktu yang bisa kita gunakan untuk dialog, mangga saya persilahkan. Alhamdulillah, jazakallah Umi atas uraiannya dan taujihnya di sore kali ini. Baik untuk semua teteh-teteh dan ibu-ibu, bagi yang akan bertanya, kami persilahkan di ruang chat. Mangga silakan mengangkat tangan, tapi di ruang chat saja. Ini sambil menunggu, ada beberapa yang sudah bertanya, Umu. Ya, silakan Teh. Saya pilih saja karena hampir ada yang mirip-mirip. Boleh. Maaf kepada teteh-teteh yang lain. Yang pertama, bismillah izin bertanya terkait peran seorang ibu. Bagaimana cara menanamkan keimanan pada anak usia dini? Misalnya saja terkait dengan doa. Suatu ketika anak bertanya, kenapa kalau doa nabi-nabi langsung dikabulkan oleh Allah, tetapi doa kita nggak langsung dikabulkan? Jujur, saya sebagai ibu tidak ingin salah menjawab, sehingga akan menimbulkan perasaan kurang yakin atau kecewa pada diri anak terhadap Allah. Yaitu ini salah satu pertanyaannya. Ya. Barakallahu fiik Bunda yang sholihah, Masya Allah. Bagaimana menanamkan keimanan di usia dini? Usia itu kalau perkembangan usia anak, kalau saya melihat itu ada beberapa tahapan. Ada pra-mumayyiz. Pra-mumayyiz itu di usia 0 sampai 7. Kenapa disebut pra-mumayyiz? Mumayyiz itu artinya bisa membedakan. Anak bisa membedakan baik buruk, manfaat merugikan, ya, itu di usia 7 tahun. Jadi sebelum usia 7 tahun, usia pra-mumayyiz. Anak-anak belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Belum ngerti pokoknya. Kita paksakan untuk anak mengerti pun belum bisa dipahami oleh anak-anak. Biasanya anak usia mumayyiz kata para ulama di usia 7 tahun. 7 mumayyiz sudah bisa membedakan
Maka nanti proses pendidikannya, metodenya berbeda antara pra-mumayyiz, mumayyiz sampai 10 tahun. 10 tahun sekarang usia sudah mulai balik. Balik sampai dewasa awal, kemudian dewasa. Itu metode pembelajaran untuk mereka, termasuk kan keimanan berbeda-beda. Sekarang usia dini. Katakanlah pra-mumayyiz. Itu lebih banyak pada kisah, cerita, mengajak, gitu ya. Mendengar, melihat dari siapa? Dari kita. Dari kita. Kalau misalnya anak-anak di usia itu dia bertanya pada kita. Kita jawab. Tetap jawabannya harus benar, sekalipun mungkin anak belum bisa memahami. Contoh, kenapa ya Bunda kalau doa para nabi diijabah, kalau dikabulkan segera. Kalau kita kok nggak diijabah-ijabah? Kok bisa, Dek? Kata kita. Iya, Adek kan udah minta ke Allah tuh ya, suka minta supaya dikasih handphone misal. Anaknya baru 4 tahun nih, dia minta ke Allah, doa nih aku Bunda, aku minta handphone tapi kok Allah nggak kasih-kasih gitu ya. Nah, kita sampaikan pada anak-anak kita. Doa yang diterima hanyalah dari doa yang baik. Doa yang beriman, bertakwa. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, supaya adik dikabulkan doanya, maka adik jadi orang yang soleh, yang taat sama umi, sama bunda, sama ayah, sama abi gitu ya. Sampaikan pada anak. Karena para nabi mah taat sama Allah gitu, sama kita disampaikan begitu. Anak belum bisa mengerti, tapi kita sampaikan yang baiknya. Kemudian yang kita minta tentu tidak sama dengan yang para nabi minta. Para nabi mintanya selalu kebaikan saja. Kalau kita kadang-kadang nggak kebaikan. Contoh ada minta handphone. Kalau kata bunda aja nih, buat adek belum baik dikasih handphone. Ya. Nah, misalnya nggak percaya nih, coba dengerin yuk kata psikolog, apa nih anak-anak kalau kecil-kecil sudah bermain handphone terus, ternyata merusak otaknya. Makanya Allah nggak kasih, karena Allah sayang sama adik. Nah, setiap permintaan kita diberi oleh Allah Ta'ala, karena kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. 2 poin itu sudah cukup. Ya, kata kita anaknya nggak ngerti-ngerti, Umi. Emang belum ngerti karena usianya masih dini. Usianya di pra-mumayyiz, sebelum dia bisa membedakan. Nanti kita input lagi dengan ilmu ketika usia anak sudah mulai meningkat. Usia 7 tahun, tambahkan cerita-cerita baik. Semangat-semangat untuk berbuat kebaikan, gitu. Nanti usia mulai dewasa balik nih, masuk dewasa awal, kita input dengan ilmu-ilmu agama yang lebih lengkap. Kalau saya selalu mengatakan kita pinjam lisan para ulama. Karena kalau sudah dewasa, kita sendiri yang menyampaikan kadang agak ada kendala lah, kesulitan. Maka kita sampaikan pada anak-anak, oh pagi ini ada kajian, buka linknya ya sama Ustadz ini. Pagi ya, rutin ya. Kan ada kajian yang berkesinambungan dan itu akan membentuk karakter baik pada diri anak, pribadi yang baik pada diri anak ketika dia mengikuti kajian yang berkesinambungan. Itu kalau udah dewasa ya, udah masuk pada usia balik. Tapi kalau usia dini, input saja dengan perkataan-perkataan yang baik, sikap kita sebagai seorang ibu yang baik. Allahu a'lam bishawab. Kalau tentang Allah, ya dari kejadian sehari-hari itu ya. Kalau misalnya anak kita jatuh nih, kita jangan bilang, itu batunya nakal. Enggak. Kita sudah memulai memperdengarkan pada anak kalimat thayyibah. Kita bilang qadarullah. Ini sudah takdir Allah, Allah berkehendak adik jatuh. Ya, ada yang sakit nggak, Dek? Nah, insya Allah Allah yang menyembuhkan. Tapi Bunda bantu obatin ya, misalnya demikian. Itu menanamkan sedikit demi sedikit. Hujan turun. Jangan sampai ibunya bilang, ya hujan. Hujan lagi, kata kita. Kapan nih nggak hujan? Ini anak menyimak perkataan tersebut. Gitu ya. Ini menanamkan keimanan dari, untuk anak-anak pintu masuknya dari kejadian sehari-hari insya Allah. Pelan-pelan, tetapi sesering mungkin dia mendengar, melihat yang baik dari orang tuanya. Demikian Bunda, Allahu a'lam bishawab untuk pertanyaan pertama. Ya, berikutnya dari pertanyaan kedua dari
Lestari Wardani, Umi mohon maaf bertanya, terkadang ada ambisi agar pasangan atau anak kita melakukan hal yang seperti yang kita inginkan. Apa ada batasannya dari ambisi ini? Iya, setiap ibu pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Setiap istri pasti berharap suaminya adalah seorang suami yang soleh. Apakah itu sesuatu yang salah? Jelas tidak. Semangatnya besar, ambisinya besar juga tidak disalahkan. Namun harus tetap berada di koridor syariat. Ya, jadi dilihat kembali bagaimana cara kita mengaplikasikan semangat itu dalam kehidupan agar anak-anak kita itu sesuai dengan harapan kita. Nah, perhatikan juga harapan kitanya apa. Kalau harapannya untuk akhirat, bagus nih, anak-anak soleh. Anak-anak tuh mau menuntut ilmu agama. Anak-anak tuh bersikap baik pada orang tua. Itu kan hal-hal yang baik. Maka kita bantu pertama dengan doa. Itu ambisinya bisa kita bawa dalam doa kita. Tetapi harus benar-benar kita menyerahkannya pada Allah Ta'ala. Kita kan hanya sekedar punya keinginan, kemudian berusaha di atas koridor yang benar, di jalan koridor yang benar, sesuai kehendak Allah dan Rasul-Nya, selebihnya berdoa menitipkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Karena nanti yang ngasih hidayah cuma Allah. Ya. Begitupun suami. Boleh kita menasehatinya? Boleh, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Tapi kalau kita terlalu ambisi sampai keluar dari koridor, biasanya jadi kecewa kitanya. Kalau kita sudah bertawakal penuh ke Allah, ya kita bilang kita usaha. Penentunya kan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita bertawakal, menitipkan urusan anak-anak, urusan suami kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang terjadi ya kita bisa terima dengan lapang dada. Ya. Jadi ambisinya tidak membuat hati kita tergelincir, tidak jadi marah-marah, tidak menjadi perbuatan kalau istri kepada suami tidak jadi nusus misalnya begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian pertanyaan yang kedua ya. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Fernit. Apa yang harus diutamakan? Mana yang harus diutamakan? Manakala apakah perintah suami atau perintah Allah? Ketika kita sholat, tiba-tiba suami memerintahkan kita. Ya. Baik. Kewajiban kita kepada Allah itu punya prioritas yang paling utama. Di urutan paling tinggi. Karena ya Allah sebagai Rob kita, ilah kita. Bagaimana pada saat kita diperintah oleh suami saat kita sedang menunaikan perintah Allah? Maka kita lihat kedudukannya dulu. Perintah kepada Allah, apakah kedudukannya wajib atau sunnah? Ya. Kemudian perintah untuk mentaati suami, apakah wajib atau sunnah? Nah, saya mengambil faidah dari kisah Juraij saja ya. Juraij. Ini seorang laki-laki ahli ibadah di zaman Bani Israel. Juraij ini ahli ibadah. Dia sering melakukan ibadah sholat. Sampai dia punya tempat ibadah tersendiri. Ketika ibunya memanggilnya, tapi waktu itu belum ada kewajiban sholat bagi kaum Bani Israel. Sholatnya masih sholat sunnah. Dia sedang melakukan sholat sunnah, hukumnya sunnah. Ibunya memanggilnya. Ya Juraij, wahai Juraij, ke sini. Kata Juraij, apakah ibuku atau sholatku? Dia berpikir sholat adalah hubungan dia dengan Allah. Kalau kepada ibunya hubungan dengan manusia. Jadi dia lanjutkan terus sholatnya. Sekali, dua kali, berulang tuh kejadian yang sama. Ibunya marah. Kata ibunya, ketika dia dalam kondisi marah, dia berdoa. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij
kecuali sebelum ia bertemu dengan pezina. Ibunya saking marah karena diabaikan oleh anaknya, dia berdoa demikian. Kita lihat hasilnya, ya. Allah Ta'ala kabulkan doa ibunya. Juraij bertemu dengan seorang pezina, tapi tidak sampai berzina. Bertemu dengan pezina itu mengajak berzina kepada Juraij, tapi Allah jaga. Nah, kita lihat kenapa Allah kabulkan doa ibunya. Karena Juraij menunaikan hak Allah berupa yang sunnah. Sementara menunaikan kewajiban mentaati perintah orang tua, dan perintah ini baik, hanya ke sini. Menemui ibunya tapi dia tidak penuhi, maka dia melakukan kesalahan besar. Sehingga doanya diijabah. Karena kesalahannya bukan pada ibunya, pada doa ibunya yang salah, tapi pada sikap Juraij yang dia tidak mentaati ibunya. Lebih mendahulukan yang sunnah dari hak Allah. Sama seperti halnya itu, kita ambil faidah dari itu. Kita lagi sholat apa? Sholat wajib. Suami memanggil, Bunda, tolong ayah, Bunda, tolong ayah, berulang-ulang. Bunda tuh kemana sih? Padahal kita sedang sholat wajib. Karena kita sedang menunaikan kewajiban kepada Allah, kita lanjutkan. Selesai sholat kita sampaikan, maaf ayah lagi sholat duhur, misal begitu, sampaikan. Karena ini kewajiban kepada Allah, sementara kewajiban kepada manusia di bawah kewajiban kepada Allah. Beda kalau begini, kita tunaikan sholatnya sunnah. Hak Allah yang sunnah, bukan wajib. Suami memanggil, dan memanggilnya untuk kebaikan. Bunda, tolong setrikain baju ayah, ini kebaikan. Maka kita tunaikan dulu. Kita batalkan sholat kita tunaikan. Boleh kita pesankan pada suami sesuatu hal, pesan positif boleh. Misal, ayah kalau suatu waktu jam-jamnya sholat, ayah minta tolong, ayah lihat dulu, Bunda lagi apa gitu ya. Supaya suami kita mengerti. Yang tidak boleh kita tunaikan, manakala perintah suami itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi, tidak ada ketaatan la ta'ata fi makhluk. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bunda, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi, Bu. Boleh, silakan. Ya. Iya. Dari seseorang, saya sebagai seorang mahasiswa kedokteran, bagaimana meluruskan niat saya agar tidak belajar sekedar untuk kehidupan dunia dan istiqomah dalam niat tersebut. Karena terkadang sebatas nilai jelek saja saya merasa kecewa. Dan bukan ini juga terkadang buat berkurangnya saya dalam membaca Al-Quran. Iya. Jadi seorang mahasiswa apapun ya yang barusan bertanya, mahasiswa kedokteran. Gimana caranya agar istiqomah dalam meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pertama harus diluruskan niat dulu, betul. Ya. Belajar kedokteran untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Contoh untuk dunia, supaya aku punya kendaraan. Kan sekolah dokter mahal, nanti bayarannya juga bisa mahal. Dan kita memang dapatkan demikian ya. Kita dapat nanti bisa punya uang banyak, bisa beli kendaraan, punya rumah sendiri, dan sebagainya. Urusannya cuma dunia saja. Maka ini tercela. Tapi kalau kita punya niat, misalnya kita ambil fakultas kedokteran, dalam rangka kalau kita sudah jadi dokter, kita bisa manfaat buat kaum muslimin. Contoh, dokter kandungan misalnya. Kan banyak para wanita yang membutuhkan dokter kandungan wanita. Karena itu kan sesuatu yang amat sensitif pribadi ya sifatnya. Ketika melahirkan butuh pertolongan dokter. Nah, kita niatkan untuk membantu kaum muslimah agar terjaga kehormatannya misalnya ya. Kemudian dokter gigi juga demikian. Kan kalau misalnya dokter pasiennya perempuan, dokternya laki-laki kan kepegang-pegang misalnya ya pipinya dan sebagainya, bersentuhan. Nah, kalau kita dokter perempuan, ya kita bisa menjadi jalan buat kesehatan mereka. Itu salah satunya.
Atau misalnya ketika kita nanti mengaplikasikan, dan ternyata Allah kasih kemudahan dalam sisi rezeki dunia. Luruskan kembali saat Allah kasih dunianya. Untuk apa? Alhamdulillah kita bisa lebih banyak membantu orang yang membutuhkan, bisa bersedekah untuk orang tua, menyenangkan hati mereka, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, fakir miskin, anak-anak yatim, para penghafal Al-Quran, kita bisa wakaf, Masya Allah. Bisa berdaya dengan hartanya kalau dia niatkan lurus karena Allah Ta'ala untuk mencari akhiratnya. Gimana biar istiqomah? Butuh ilmu, majelis ilmu. Kita butuh nasihat-nasihat para asatidz supaya diingatkan kembali. Kalau niat kita lurus kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan menyanyiakan waktu-waktu kita untuk juga takorub kepada Allah Ta'ala. Ya. Mungkin mahasiswa kedokteran butuh waktu untuk menghafal rumus, istilah, dan sebagainya. Ya, butuh sebagian besar waktu misalnya untuk praktek dan sebagainya. Tapi tetap ada hak Allah Ta'ala. Allah yang kasih sehat pada kita. Allah yang kasih kemudahan pada kita. Kalau hak Allah tidak ditunaikan, ya khawatir nanti Allah murka pada kita. Sehingga semua nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Semoga sahabat-sahabat semua ya, yang sedang kuliah apapun, ya kembali untuk meluruskan niat-niat kita untuk apa. Nanti Allah kasih jalan-jalan keluar terbaiknya ya. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf untuk teteh-teteh, ibu-ibu yang lain yang sudah memberikan pertanyaan. Karena waktu, saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan hal ini bisa kita tanyakan kembali. Baik. Untuk terakhir, Mangga Umi mohon ditutup dengan doa. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata juga mahasiswa, Masya Allah. Tabarakallah, barakallahu fikunna. Semoga keberkahan Allah curahkan kepada kita semua di sore hari ini. Di penghujung hari ini kita isi dengan satu kebaikan majelis ilmu. Rahmat Allah mudah-mudahan diberikan. Doa para malaikat pun demikian. Ya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih lana diniyal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratil lati fiha ma'adina. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, terima kasih para bunda yang salihah, akhwat dan ummahat yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Insyaallah kita kejar dengan penuh semangat kebaikan-kebaikan akhirat kita. Barakallahu fikuna, mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, ada sesuatu yang kurang, yang hak tentu dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Semoga diberkahi Allah Ta'ala, insya Allah berjumpa di lain waktu ya. Dan terima kasih untuk Teh Mai, juga untuk Salimah di Antapani. Semoga berkah selalu ya. Mangga saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak live dulu sebentar karena untuk kepentingan dokumentasi. Ya, baik. Untuk layar pertama, Mangga diambil dulu fotonya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya. Mangga
Umu barangkali berkenan untuk meninggalkan. Kasih jazakillahu khair sudah dipandu. Saya pamit ya Teh Mai. Terima kasih. Enggak, Umu. Enggak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Layar kedua. Mohon maaf peserta semuanya jangan dulu live ya. Videonya mohon diaktifkan. 1, 2, 3. Iya. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Cukup ya? Ya. Selanjutnya ada beberapa yang ingin panitia sampaikan. Pertama, ya, kita akan bagi-bagi door prize insya Allah. Mohon diangkat tangannya. Di sini siapa yang usianya sudah lebih matang? Ada yang usia 60? Dibuka aja ya, punten Teteh, Ibu. Ini speakernya sama layarnya. Mana. Enggak ada ya. 60, kita turun lagi. 55. Enggak ada juga. Panitia punten ya, tolong dicatat ya. 50. Muda semua. Ya udah yang termuda aja. Ini yang termuda semua. Yang Ya, karena yang tersenior juga belum ada. Yang termuda saja. Usia 17. 20. Nah, pada nggak mau nih. 40 tahun deh yang tersedia. Nggak ada juga. 25. 25 nggak ada. Oke, saya tarik lagi ke atas. Usia 40, 45 sampai 40. Serius. Mohon angkat tangannya, bertahan dulu biar kami catat. Ya, diangkat tangannya usia 40 sampai 45. Mangga Teh Nur, tolong dicatat. Ada ya, ada yang ngacung ya? Berikutnya, door prize kedua untuk yang memiliki, yang diamanahi anaknya lebih dari 3. Mana? Ada nggak ya? Tolong diangkat tangannya. Adakah? Ya, lebih dari 3. Nggak ada. Ini beneran nggak ada ya? Udah irit. Ya udah saya aja. Iya. Yang rumahnya paling Yang nggak ada nih ya. Berarti yang lebih dari 3. Ya udah deh, kita kasihin ke yang rumahnya terjauh, domisilinya terjauh. Di luar Antapani. Banyak kayaknya luar nih. Bandung. Di mana Teh Vera itu? Di luar Antapani ya. Ini berapa orang Ada ini? yang ngacung kok. Teh Vera di mana Teh Vera? Suaranya masih di mute. Suaranya Teh? Masih di mute itu. Suara tetehnya masih di mute. Indramayu. Ah, yang mana Indramayu? Saya. Teh Husna. Teh Husna Indramayu. Beneran Teh tinggal di Indramayu? Iya. Saya di Indramayu. Indramayu. Teh Husna ini Teh Vera dari di mana? Di Indramayu.
Hah? Indramayu. Sama. Mm-mm. Bukannya tadi Teh Indramayu. Husna ya? Ya. Teh Vera juga Indramayu. Iya. Oh, di dua nih. Ada lagi tidak yang lebih jauh dari Indramayu? Suaranya mohon maaf dikeluarkan saja. Medan Teh, Medan. Medan, seriusan. Dari Medan Teh. Iya. Yang mana yang Medan? Teh Lucy. Saya Hah? Jakarta Timur. Teh Tias ya, Jakarta Timur. Ya. Bukan mana sama Medan? Yang Medan tadi yang mana? Saya Medan. Ada yang bilang Medan mana ya, Punten? Saya Medan. Sila. Siapa? Teh Sheila. Sila. Oh, maaf. Mohon maaf. Medan Sumatera Silakan. Utara kan ya? Ya benar Teh. Masya Dapat info Allah. dari mana nih, Teh Sila? Dapat dari mana infonya? Dari teman. Kebetulan Oh. kemarin juga waktu itu pernah ke DT sama sekolah ikut kajiannya Umu Yusuf. Jadi waktu teman kasih tahu lagi, pengen ikut lagi. Oh, iya. Kalau ya, Teh Sila berarti ya. Aduh, mohon maaf tadi yang dari mana tadi tuh? Indramayu sama Jakarta. Ya, ternyata ada yang lebih jauh dari kita. Ya, Teh Sila dari Medan. Berikutnya, ini Doorpress keberapa ini? Tenang ya, tenang, masih ada. Penanya pertama ya? Ya. Penanya pertama tadi dari Teh Fulanah deh. Teh Fulanah ya, yang tidak mau disebutkan namanya. Insya Allah itu pendapat. Kemudian dari penanya kedua siapa tadi? Teh Lucy. Ya. Teh Lucy. Insya Allah nanti kami japri ya. Nanti dari panitia ada yang menghubungi. Kemudian masih ada tidak? Sudah sih. Banyak, cuman yang join pertama Ayuni. Oh, selamat Barakallah untuk Teh Ayuni. Ya, Ayuni ya. Tadi yang join pertama gabung. Mana coba Teh Ayuni? Jangan udah hilang, udah left ya? Oh, ada nih. Teh Ayuni, mohon diperlihatkan penampakannya. Mana Teh Ayuni? Oh, ini. Iya, Teh Ayuni, Barakallah ya, selamat menjadi peserta yang pertama bergabung. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian untuk peserta yang pertama mengisi di Google Form, yaitu diperoleh oleh Teh Rani Anggraeni. Adakah? Coba mana? Ada. Penampakannya, Teh Rani. Halo. Oh, nggak mau? Saya Teh. Oh iya. Rani saya bukan Teh? Betul. Iya. Selamat. Ya, Teh Rani berhak mendapatkan juga sebagai peserta yang pertama mengisi di Google Form. Berikutnya Doorpress untuk bersabar dulu ya. Yang terfokus. Jing jing. Siapa ya? Diperoleh oleh Teh mana ya? Oh iya. Teh Veranita dari Indramayu. Alhamdulillah, Barakallah Teh. Iya. Terfokus. Terima kasih. Terfokus dalam pantauan panitia. Bukan berarti kita mendiskreditkan yang lain tidak fokus ya. Ya, dari awal Teh Veranita konsisten menyalakan terus videonya. Iya. Berikutnya masih adakah? Kamar. Oh iya, belajar. Udah ya? Berikutnya nanti masih ada, tapi nanti kami japri ya. Karena berhubung waktu sudah menjelang maghrib, sangat mepet. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita
Oh ya, sebelumnya ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dari Salimah VC Antapani. Insya Allah sister ini akan kita adakan setiap bulan. Nanti kita akan mengundang guru-guru kita yang lain. Untuk bulan Januari tunggu saja info berikutnya. Stay tune terus di grup. Jangan punung, ya, tunggu saja. Kemudian info berikutnya ada program yang terdekat. Lomba membuat surat cinta untuk suami-suami. Suami sendiri maksudnya, jangan suami orang. Ya, silakan nanti lihat di IG-nya Salimah ya. Ya ada. Di grup juga ada. Mangga, itu batas waktunya juga ada di situ keterangannya. Lomba foto bersama ibu apa anak ya? Saya lupa. Oh, ibu katanya, bersama ibu. Atau ibunya anak-anak. Kemudian lomba apa lagi? Lomba 2 aja katanya. Iya, tidak lupa kami memberikan ladang pahala buat semua ibu dan teteh di sini yang akan ikut andil bagian berkontribusi dalam program Salimah, yaitu program sembako untuk lansia. Mangga nanti untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi langsung kepada Humas Salimah, yaitu program sembako untuk lansia. Yang lainnya ada? Ada yang lupa nggak ya yang saya sampaikan? Mohon maaf diingatkan yang lain, panitia yang lain. Udah kayaknya ya? Oh, saat ini masih berlangsung Arabi kan? Ya, bagi teteh dan ibu yang masih berkenan mendaftarkan putra-putrinya, Salimah juga membuka satu program yaitu Fun Arabic bagi putra-putrinya yang ingin mengikuti kursus bahasa Arab. Nanti juga bisa langsung call saja ke Humas Salimah. Itu saja mungkin. Hatur nuhun, jazakallah khairan katsira kepada semua peserta yang masih bertahan sampai sore ini. Kita akhiri saja dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, sami-sami. Untuk panitia mohon tidak live dulu ya. Apa? Ya, sabar. Atau pengen tentu ditahan ya karena Tias keluar ya, Tias. Udah keluar. Udah ya? Teh Tari. Aduh. Mohon maaf. Udah tuh, saya Dadah ya. Teh Tari. Atur nuhun. Dadah Tari. Teh Tari bulan depan ikut lagi ya. Ya. Kalau lagi WFO. WFH. dong. Mangga Ibu PJ. Assalamualaikum. Ini ada Teh Mirna. Teh Mirna, tolong keluar dulu Teh Mirna. Wah. Iya, Teh. Lagi nenenin. Teh Veranita juga ya. Aduh, mohon maaf ini peserta. Enggak apa-apa. Ya Allah, salah ternyata. Oh, Teh Mei itu